Di universitas, aku diam-diam mengubah bunga sekolah yang aku taksir menjadi tokoh utama wanita manga. Dan melakukan apapun yang kuinginkan padanya. Tapi aku tidak menyangka. Bunga sekolah adalah penggemar setiaku. Awalnya aku pikir bunga sekolah tidak akan pernah menemukan rahasia kecilku. Tapi aku tidak menyangka telepon dari ibuku. Memaksaku untuk tinggal bersama bunga sekolah. Malam itu, setelah memperbarui mangaku, telepon berdering. Anak baik, tinggal sendirian di luar. Apa kamu takut? Ibu membantumu mencari teman sekamar. Dia wanita cantik. Anak baik, semangat. Telepon itu dari ibuku yang tidak bisa diandalkan. Ibu menelepon tanpa menungguku mengatakan apapun. Dia menutup telepon. Meninggalkanku dengan sakit kepala. Dia bahkan tidak berpikir. Gadis muda yang berani berbagi apartemen dengan pria asing. Mungkin tank atau dinosaurus. Apakah dia melakukan ini untuk kebaikanku? Atau sengaja ingin menjebakku? Aku sedang mengeluh. Bel rumahku berdering. Tidak perlu menebak. Pasti teman sekamarku. Aku merasa canggung. Tapi jika tidak, membuka pintu juga tidak bisa. Melewati cermin, aku melihat lingkaran hitam di mataku. Diriku yang berjenggot. Tiba-tiba terlintas ide untuk membuat rambutku berantakan. Dan mengoleskan sedikit noda minyak dari sisa makanan siang di tubuhku. Baru kemudian aku mengorek hidung dan berjalan ke pintu. Begitu pintu terbuka, aku berdiri dengan tidak sopan. Bersandar di kusen pintu. Angin sepai-sepai berlalu. Ini seorang wanita pria, dia ini adalah seorang Kong 11 wanita cantik. Dia menatapku dengan tatapan kosong. Seluruh tubuhnya terpaku. Kenapa Zhang Ruonan? Kilatan keterkejutan juga melintas di mata Zhang Ruonan. Sudut mulutnya merosot ke bawah sambil tersenyum. Kami hanya saling menatap seperti ini. Tidak lama kemudian, Zhang Ruonan memecah kebuntuan terlebih dahulu. Permisi, apakah di sini ada lowongan untuk disewakan? Dia nyaris tidak memaksakan senyum. Tatapannya, namun menghindar. Seolah sengaja menghindari kontak mata denganku. Aku sudah menghubungi pemiliknya. Dia menyuruhku datang dan melihat dulu. Langsung menandatangani kontrak denganmu. Namun, sesaat, ekspresi wajahku berubah-ubah. Selain keluargaku, semua orang di sekitarku tahu. Aku naksir Zhang Ruonan selama 3 tahun penuh. Selama ini, aku tidak berani menunjukkan wajah. Tidak berani menyapa. Apalagi meminta WeChat. Selain bersembunyi di sudut dan diam-diam memperhatikannya. Aku hanya berani diam-diam mengubahnya menjadi komikku di tengah malam yang sunyi. Diam-diam melampiaskan cintaku padanya. Mereka semua mengira aku sangat pengecut. Tetapi mereka tidak tahu. Dalam hari-hari tak terhitung jumlahnya ketika aku mengintip Zhang Ruonan. Aku sudah terbiasa melihat ketidakpeduliannya saat menolak laki-laki. Bahkan jika orang itu luar biasa, dia tidak bisa menggoyahkan hatinya. Lalu mengapa aku harus mempermalukan diri sendiri? Aku mencintainya. Awalnya tidak ada hubungannya dengan pikirannya. Pikiran melayang agak jauh. Saat tersadar, Zhang Ruonan bertanya. Aku sebelumnya malu. Apakah aku salah tempat? Jika aku salah, berdehem saja. Aku tidak akan mengganggu. Mendengar Zhang Ruonan akan pergi. Aku sedikit cemas, tunggu. Namun, selanjutnya aku tidak tahu harus berkata apa. Jika aku tahu yang datang adalah Zhang Ruonan. Bahkan jika aku tidak punya waktu untuk merapikan diri. Aku tidak mungkin sengaja membuat diriku terlihat jelek. Terjebak dalam dilema. Tanganku penuh keringat. Mataku juga berkaca-kaca. Tidak berani menatap wajahnya. Akhirnya aku menggigit bibir. Aku mendengar suara rendah. Dengan logat yang tidak dikenal. Keluar dari mulutku. Kamu tidak salah mencari. Rumah ini milik Aan.
Aku baru datang dari luar kota untuk melihat keponakan laki-lakiku. Tidak tahu tentang hal ini. Mata indah Zhang Ruonan penuh dengan perjuangan. Tanpa sadar menarik tali tas di bahunya. Matanya ragu-ragu. Lalu, apakah rumah ini masih disewakan? Kontraknya? Dengan siapa aku harus menandatangani kontrak? Aku bisa menandatanganinya untukmu. Keponakan laki-lakiku hanya ada urusan mendadak. Bagaimana kalau kamu lihat rumahnya dulu? Lihat baik-baik baru kita bicarakan. Yang lain. Takut Zhang Ruonan kabur karena ketakutan. Aku bahkan tidak berani bernapas terlalu keras, menahan napas sampai hampir pingsan. Untungnya mentalnya cukup kuat. Dia menyetujuinya. Saat rumah ini direnovasi, ibuku mempertimbangkan bahwa kemampuan mandiriku terlalu buruk. Jadi dia mendekorasi kedua kamar menjadi kamar tidur. Berencana untuk datang dan merawat kehidupanku setelah aku pindah. Tetapi aku menolak urusan tempat tinggal. Kamar tidur kedua itu selalu kosong. Lama tertutup. Aku juga malas untuk membersihkannya. Saat ini, pintu didorong terbuka. Aku dan Zhang Ruonan terkena debu di wajah. Aku dengan canggung mulai melakukan gerakan kecil lagi. Melihat alisnya berkerut. Cahaya di matanya juga redup dan tidak jelas. Aku tertawa kering 2 kali. Ini semua salah Kaan, dia bilang akan ada orang yang datang. Juga tidak memberitahuku. Seharusnya aku merapikannya sebelumnya. Zhang Ruonan menatapku dengan aneh. Kamar ini sudah lama tidak dimasuki orang. 2 hari ini Anda tinggal di mana? Mungkin dia hanya bertanya begitu saja. Tetapi karena aku merasa bersalah. Aku merasa ada makna tersembunyi dalam kata-katanya. Seolah-olah dia meragukan identitasku. Aku segera memalingkan kepala. Menatap langit-langit dan terus mengarang cerita. Saat datang. Aku hanya akan tinggal beberapa hari dengan keponakan jauhku. Tidak perlu membeli set perlengkapan tidur baru. Jadi, 2 hari ini aku tidur bersama keponakan jauhku di dalam kamar. Lagi pula, tempat tidurnya besar, 1,8 meter. Kami berdua bisa tidur di sana. Zhang Ruonan tidak bertanya lagi. Tapi melewati kamarku dan langsung menatap kamar mandi. Aku tahu akan terjadi sesuatu yang buruk, tapi aku tidak boleh ketahuan. Jadi sebelum dia masuk, aku menghalangi pintu. Di dalam sana agak berantakan. Mari lihat tempat lain dulu. Zhang Ruonan tidak menyerah. Terus mengintip ke dalam melalui celah. Ini benar-benar membuatku kesulitan. Rasanya seperti bermain petak umpet dengannya. Dan dia sangat antusias mengungkap trik kecilku yang berpura-pura menjadi paman. Akhirnya dia tidak bisa membantahku dan kalah. Saat mengunjungi tempat lain, dia tenang dan stabil. Tidak ada lagi masalah. Sampai setelah menandatangani kontrak. Zhang Ruonan menatap tanda tanganku. Wajahnya berubah aneh lagi. Apakah Anda biasanya menandatangani seperti ini? Aku tidak berani menatap kontrak di tangannya selama sedetik. Seluruh tubuhku tidak bisa menahan gemetar. Aku punya kebiasaan. Dalam komik, di setiap halaman terakhir, aku selalu menandatangani nama penaku. Tanpa diduga, saat menandatangani, aku secara tidak sengaja menandatangani nama penaku. Meskipun tulisanku sangat abstrak. Zhang Ruonan mungkin tidak mengenalinya. Tapi 2 bintang kecil di sudut kanan atas tanda tangan cukup pedas untuk dilihat. Aku sangat cemas sampai berkeringat deras. Akhirnya aku teringat bahwa aku adalah seorang mandor bangunan. Sangat iri pada orang-orang yang berbudaya. Bagaimana dengan tanda tangan artistik ini? Nada suaraku agak keras. Hampir berteriak dan membuat Zhang Ruonan terkejut. Dia mundur beberapa langkah. Menutupi dadanya dengan kontrak. Tersenyum kaku padaku. Bagus sekali. Anda sangat berbakat mendengar pujian. Aku kehilangan akal sehat. Apakah kamu suka? Mau aku tanda tangani satu lagi untuk kenang-kenangan? Aku diusir oleh Zhang Ruonan. Malu dan marah sampai ingin mati. Melemparkan 1 set kunci rumah. Di ruang tamu yang mencolok melarikan diri dari rumah. Berdiri di pinggir jalan dan meniup angin dingin untuk waktu yang lama.
Aku membuat keputusan. Justru mengejar Zhang Ruonan. Bahkan jika pada akhirnya aku tetap tidak bisa mengejarnya, aku tidak akan menyesal. Setelah berada di luar selama beberapa jam, aku mengubah diriku dengan baik. Dari ujung kepala hingga ujung kaki, aku tidak dapat menemukan jejak diriku yang dulu. Kembali ke rumah. Seluruh rumah juga berubah drastis. Semua barang telah ditempatkan dengan rapi. Bahkan sudut-sudutnya pun disapu bersih. Namun, di luar dugaan, Zhang Ruonan tidak ada di depan pintu kamarnya, tetapi ada catatan tempel. Aku akan pindah besok pagi. Jangan bangun terlalu siang dan tersenyum secara manual. Nada bicara yang nakal ini membuatku merinding. Mustahil ditinggalkan untukku. Mungkinkah? Dia sudah lama menyadari bahwa aku selalu bekerja sama dengannya untuk berakting. Tidak mungkin. Dia sama sekali tidak mungkin mengenaliku. Lagi pula, ketika aku masih di sekolah. Setiap kali aku dan dia muncul di acara yang sama, aku selalu berusaha untuk mengurangi keberadaanku. Bagaimana mungkin dia terkesan dengan orang asing sepertiku? Saat aku berpikir yang tidak-tidak, telepon ibuku masuk. Anak baik. Bagaimana gadis hari ini? Apakah dia sangat cantik? Jika dia bisa menjadi menantu perempuan, hidup ibu akan sempurna. Tidak heran dia ibuku. Sesuai dengan pikiranku. Sayangnya, sebagai putranya, sampai saat ini, aku belum pernah bertemu dengan Zhang Ruonan. Aku takut hal ini akan ditertawakan jika diucapkan. Aku dengan cepat menyangkalnya. Bu, Anda benar-benar berani berpikir. Untuk sesaat aku tidak memeriksa volume suaraku agak keras. Membuatku sangat bersalah. Ibuku langsung bisa merasakan sesuatu yang aneh. Sambil meratap, seorang wanita cantik memberikan penyihir. Tetapi Anda memberitahu saya. Anda bahkan tidak berani membayangkannya. Anda kecanduan menjadi lajang. Atau ada masalah dengan orientasinya? Aku tidak peduli, hari ini kau harus memberiku kepastian. Kau seharian di rumah mengobrol online dengan orang. Dan dia laki-laki. Kau jangan-jangan benar-benar tidak berguna. Ibuku semakin bersemangat saat berbicara. Setelah emosinya benar-benar dilampiaskan, telepon juga ditutup. Melihat layar ponsel yang sudah hitam. Bukankah seharusnya aku bisa meminta nomor ponsel Zhang Ruonan? Baiklah. Memanfaatkan kesempatan membantunya pindah. Mencoba mendekatkan diri dengannya. Di komputer kamar. Saat ini masih tersimpan kotak dialog pertengkaran dengan kakak Xiao Yan. Dan serial mangaku hari ini baru menggambar kerangka yang samar. Aku untuk Xiao Jiming di lingkaran manga sejak SMA. Aku sudah sesekali mengirimkan karya secara online. Sayangnya, selalu hanya untuk kesenangan sendiri. Hingga setengah tahun terakhir. Karya manga yang aku serialkan secara online, gadis sekolah ternyata tetanggaku. Tokoh utama pria tiba-tiba menjadi sangat populer. Setelah menandatangani kontrak dengan situs web, aku tidak pernah berhenti memperbarui, menenangkan diri. Aku kembali menyusun adegan bab baru. Luo Bishi tanpa sadar teringat mantel tahun itu lagi. Keadaan ketika pergi ke ruang kelas umum untuk kelas terbuka di siang hari. Aku malas masuk. Jadi memilih tempat di pinggir lorong. Hanya agar lebih mudah keluar masuk. Tidak lama kemudian, Zhang Ruonan dari teater luar dan beberapa gadis masuk sambil membawa secangkir teh susu. Sambil mengobrol dan tertawa. Mereka menyukai lorong. Tempat di sisi lain. Tidak tahu apakah Zhang Ruonan sama denganku. Ternyata juga memilih tepi lorong. Jarak antara aku dan dia hanya selebar lorong. Meskipun begitu, aku tidak sempat meliriknya. Hanya fokus pada pembuatan manga saat itu, teman sekamar Lindong terus bergumam di telingaku. Cepat lihat, itu Zhang Ruonan. Gadis sekolah pilihan terbaru yang baru saja muncul di dinding pengakuan. Zhang Ruonan tidak menyangka bahwa aslinya lebih cantik dari foto. Jika dia bisa berinisiatif untuk berbicara beberapa patah kata denganku. Bahkan jika aku tidak mendapatkan pacar selama 4 tahun kuliah, itu sudah cukup berharga. Aku sudah muak dengannya.
Berpikir bahwa dengan penampilannya yang pengecut ini, tidak mungkin dia bisa mendapatkan pacar. Tiba-tiba, sebuah suara merdu terdengar di telinga. Teman sekelas mentraktirmu minum teh susu. Aku mengangkat kepalaku, melihat seorang gadis yang sangat cantik, memegang secangkir teh susu berdiri di lorong. Suara tarikan napas terdengar di sekeliling. Dan masih banyak lagi. Bisik-bisik. Aku entah kenapa menjadi fokus perhatian orang banyak. Perasaan ini tidak menyenangkan. Bahkan jika gadis yang membawakan perhatian ini kepadaku sangat cantik, Lindong sangat tidak puas dengan penampilanku ini. Diam-diam mencubitku dari belakang. Cukup keras? Aku tidak waspada. Langsung berteriak seperti babi. Tawa meledak di sekeliling. Aku merasa sangat malu. Tanpa sadar menundukkan kepala terlebih dahulu. Sengaja mengabaikan gadis itu di samping. Semakin membuatnya marah. Terus mencubit dari belakang. Apa yang kulakukan? Bunga sekolah mengirim teh susu. Cepat terima. Aku baru sadar. Ternyata dia adalah bunga sekolah baru, Zhang Ruonan. Tapi dengan begini, aku jadi semakin bingung. Aku yang tingginya 179 cm. Wajahnya hanya bisa dibilang lumayan. Pakaian yang kupakai juga semuanya produk lokal, siswa biasa. Bagaimana mungkin bisa menarik perhatian wanita secantik ini? Dia mungkin salah orang. Melihat sikapku yang tidak jelas, Zhang Ruonan juga tidak merasa malu. Malah dengan keras kepala memasukkan teh susu ke pelukanku. Cobalah. Sangat enak saat berbalik. Dia secara khusus berpesan lagi. Ingatlah untuk minum dengan cepat. Semakin cepat semakin baik. Kata-katanya terangkat dengan nada tinggi. Lucu dan menggemaskan. Setelah selesai, dia menghancurkan citranya sebagai Lingdong. Langsung merangkul leherku dengan kesal. Dasar bodoh, bunga sekolah mengirim teh susu. Bahkan jika ada kotoran di dalamnya, kau harus meminumnya dengan gembira. Saya malas memedulikannya. Mungkin saja dia gila. Dia tiba-tiba terkejut dan tertawa sangat mesum. Tidak heran orang itu sengaja datang mengantarkan teh susu. Ternyata resleting celanamu rusak. Halo. Pikachu hahaha. Aku sangat malu. Mahasiswa memakai celana dalam kartun mengalami kerusakan resleting. Celana dalamnya terlihat. Dan diingatkan dengan ramah oleh kembang kampus. Saya pikir siapapun yang punya harga diri tidak akan berani muncul di depan Zhang Ruonan lagi. Siapa tahu dia tiba-tiba bertanya, kamu adalah orang yang resleting celananya rusak terakhir kali. Dan berteriak seperti babi yang memarahi Zhang Ruonan. Memberikan banyak materi baru untuk komikku. Saya menggambar dengan lancar seperti awan terbang. Setelah selesai satu gambar, melihat waktu sudah pukul 8 malam lebih. Memesan makanan. Mengunggah naskah ke situs web, melanjutkan membuat sampai semua inspirasi habis. Waktu sudah pukul 3 pagi. Saya membuka situs web. Mengunggah bab baru ke bagian penulis. Dan mengatur jadwal penerbitan. Kemudian kembali ke antarmuka pembaca. Secara misterius meninggalkan pesan yang disematkan. Kapan karakter utama wanita dalam komik bisa menjadi karakter utama dalam hidupku? Seperti yang diharapkan, di pagi hari. Saya bangun terlambat. Terus bersembunyi di kamar sampai pindahan selesai. Semua pekerja pergi. Di luar tidak ada kebisingan yang jelas. Baru berani keluar kamar. Tak disangka, Zhang Ruonan masih di ruang tamu. Begitu melihat wajah berminyakku, dia mengerti segalanya. Aku sedang berpikir apakah aku harus memperkenalkan diri terlebih dahulu. Zhang Ruonan malah menyapaku seperti teman lama. Langsung menyapaku. Kamu begadang semalam ya? Mengangguk dengan kaku. Selanjutnya adalah merasa bersalah. Aku tidak berani menguji apakah dia tahu kejadian kemarin. Sebenarnya aku hanya tidak ingin dia mengira aku adalah seorang pria rumahan yang tidak melakukan apa-apa. Aku mulai berdalih bahwa klien mendesak. Semalam aku lembur menggambar desain.
Selama kuliah aku mengambil jurusan desain interior. Sekarang aku sedang magang di tahun keempat. Saya dan beberapa teman sekelas bekerja sama membuka perusahaan dekorasi interior. Perusahaan baru saja dimulai. Tidak banyak bisnis. Saya, kepala desainer ini, tidak punya tempat untuk menggunakan keahlian saya. Tidak menggunakan nama bekerja dari rumah. Tinggal di rumah. Tidak pernah keluar rumah. Begadang dan merokok berlebihan. Suara saya seperti digosokkan ke tanah. Serak dan hampir menusuk. Sang Ruonan menatapku geli. Jika tenggorokanmu tidak nyaman, makanlah permen pelega tenggorokan. Jika kamu masuk angin, segera periksakan ke dokter. Aku pergi duluan. Dia memeluk kotak kardus dan berjalan ke kamar melewati kamar mandi. Kemudian menoleh dan menambahkan. Cepat pergi mandi. Aku akan menggunakannya sebentar lagi, setelah dia masuk ke kamar cukup lama. Baru aku sadar. Nada bicara akrab ini membuat orang tidak berani berpikir lebih jauh. Semakin dipikirkan, semakin aku berpikir. Setelah keluar dari kamar mandi, melihat barang-barang yang menumpuk di ruang tamu, aku kembali bersemangat. Bukankah ini kesempatan untuk menunjukkan diri yang diberikan? Agar tidak terlalu tiba-tiba. Aku tidak berani sembarangan menyentuh barang-barang Sang Ruonan. Aku akan bertanya padanya terlebih dahulu. Di kamar, Sang Ruonan sedang merapikan lemari pakaian. Arah itu tepat membelakangiku, aku mengetuk pintu. Setelah dia menoleh, aku langsung menyatakan. Pekerjaan berat apapun. Pekerjaan berat apapun, masalah apapun. Kamu bisa mendukungku. Aku belum selesai berbicara. Sebuah suara yang sangat sombong memotongku, kamu adalah teman sekamar Nanan. Baru aku perhatikan. Seorang pria muda duduk di kursi di depan jendela, melihatku masuk. Segera bangkit dan berdiri di belakang Sang Ruonan, memasang pose melindungi. Dia menatapku dengan jijik dari atas ke bawah. Aku ada di sini, aku membutuhkanmu untuk bersikap manis di sini. Secara tidak sadar aku ingin membalasnya. Setelah melihat dengan jelas tinggi badannya, penampilan dan pakaiannya, berdiri bersama Sang Ruonan. Harus diakui. Sangat cocok. Ada sedikit rasa kehilangan di hatiku. Baru beberapa bulan tidak bertemu Sang Ruonan. Dia sudah punya pacar. Aku selalu mengira dia akan menjadi tipe wanita karir yang mandiri. Sejak tahun pertama kuliah, dia memanfaatkan waktu luangnya untuk melakukan berbagai pekerjaan paruh waktu di luar. Yang paling banyak dia lakukan dan dengan pendapatan tertinggi adalah sebagai model cetak. Itu adalah sekolah internal pria. Tidak pernah kekurangan pengejar di belakangnya. Maskot sekolah. Siswa teladan. Bisnis. Elit. Generasi kedua orang kaya. Semua jenis ada. Tetapi dia terhadap urusan pria dan wanita selalu bersikap menolak. Dia menghasilkan uang dengan kemampuannya sendiri. Hidup. Tidak pernah menerima kebaikan dan hadiah orang-orang ini. Sungguh tidak tahu apa yang dikhawatirkan pria di seberang sana. Sehingga bisa menjadi pengecualian dalam kehidupan Sang Ruonan. Aku akui aku iri. Tanpa sadar mengepalkan tinju. Dengan emosi memprovokasi. Kenapa? Kalian berencana untuk tinggal bersama. Begitu terucap, aku ingin menampar diriku sendiri karena berbicara sembarangan. Bukankah ini jelas menunjukkan Sang Ruonan? Ekspresi terkejut melintas di wajahnya. Pipinya yang putih terlihat jelas diwarnai dengan rona tipis. Sebaliknya, wajah pria di sampingnya menambahkan sedikit keambiguan. Dia mengangkat tangannya, berusaha merangkul Sang Ruonan. Tetapi tanpa diduga Sang Ruonan kebetulan menghindar ke samping. Dia merangkul udara kosong. Dia bahkan bercanda. Kau bilang kakak Yu, ya? Sudahlah dia. Terlalu tinggi. Terlalu memakan tempat, tidak seperti kelompok kecil kesayanganku ini. Sebuah kotak kardus bisa membungkus semuanya dan membawanya pergi. Sambil berbicara, dia mengobrak-abrik kotak kardus di tanah. Memilih sebuah boneka kucing. Langsung memasukkannya ke pelukanku.
Ini adalah putri hangat, Jingjing. Tolong paman ini untuk menjaganya. Bolehkah? Dia tersenyum lucu padaku, ketidaksenangan sebelumnya. Seolah tidak pernah terjadi, dengan mudah dilupakan. Ini adalah hal yang paling saya kagumi darinya. Pembawaan yang murah hati dan kemampuan bersosialisasi yang baik. Hanya dengan mendengarkannya berbicara. Memberi orang perasaan seperti mandi di angin musim semi. Boneka dipelukannya entah kenapa membuatku merasa familiar. Tanpa sempat melihat lebih dekat pria kekar yang sangat malas itu. Kau dengan enggan menarik tanganmu kembali. Dan segera mendekat ke sisi Zhang Ruonan lagi. Kau terlalu serius? Itu hanya lelucon yang dia lontarkan begitu saja. Perlukah kau menjelaskannya dengan begitu serius? Kata-katanya sangat cemburu. Dan niat untuk berdekatan semakin jelas. Zhang Ruonan bergerak lebih jauh ke samping. Jelas tidak nyaman dengan kedekatannya. Melihat dia selalu begitu dekat. Dia tidak punya pilihan selain memberikan boneka kepadanya juga. Baiklah. Aku tahu kau tidak suka aku tidak memberimu boneka. Bisakah kau duduk sekarang? Aku punya terlalu banyak barang. Aku benar-benar tidak punya waktu untuk menyambutmu, bukan itu maksudku. Zhang Ruonan menyela leluconnya. Aku tahu kau bukan orang seperti itu. Kalau begitu, biar aku membantumu membereskan. Kau duduk di samping dan arahkan saja. Tidak bisa. Jangan sentuh barang-barangku sembarangan. Namun sesaat, aku seolah menjadi orang yang tidak terlihat. Seperti berkali-kali di sekolah. Meskipun sangat dekat dengan Zhang Ruonan. Namun tatapannya jarang tertuju padaku. Zhang Ruonan adalah gadis yang sangat pandai menjaga perasaan orang-orang di sekitarnya. Melihatku diabaikan. Dia untuk sementara waktu mengesampingkan apa yang sedang dia lakukan. Dan mulai memperkenalkanku. Ini adalah kepala departemen kami. Yu Xiaofeng. Kau bisa memanggilnya Kakak Yu saja. Jangan lihat dia agak familiar. Tapi dia orang yang sangat baik. Biasanya sangat perhatian kepada kami para peserta magang. Tahu aku akan pindah dari dekat sekolah. Dia khawatir. Kebetulan rumahnya juga dekat sini. Dia bersikeras untuk datang melihat, jangan terlalu dipikirkan. Aku memikirkannya dan sepertinya mencium sesuatu. Tampaknya Yu Xiaofeng ini hanyalah sejenis plester kulit anjing yang memanfaatkan tanaman. Untuk mengganggu bawahan wanitanya. Zhang Ruonan masih harus bekerja di bawahnya dan tidak baik untuk merusak hubungannya dengannya. Mungkin karena itulah dia mencari seorang pria untuk berbagi tempat tinggal. Saya langsung bersemangat. Jika saya tidak menunjukkan diri saat ini, apakah saya pantas menjadi seorang pria? Letakkan boneka mewah di tangan saya. Saya tidak bisa ikut campur. Tanpa diduga. Pegang tangan kanan Yu Xiaofeng. Dan dengan sengaja memegangnya dengan kedua tangan dengan ekspresi bersemangat. Halo. Nama saya Fang Yuan dan Zhang Ruonan. Adalah alumni dari angkatan yang sama. Saya pernah bertemu di sekolah sebelumnya. Anda bilang ini kebetulan sekali. Dia kebetulan menyewa rumah saya. Rasanya seperti takdir yang menyatukan kita. Bukankah begitu? Yu Xiaofeng perlahan menarik tangannya. Memandang saya, seorang siswa, dengan jijik seperti melihat seekor semut. Anda seharusnya sudah mulai magang juga, kan? Mengapa Anda masih tidak bisa mengenali identitas Anda sendiri? Tidak dapat menemukan posisi Anda sendiri? Apa yang seharusnya tidak Anda pikirkan? Jangan pernah memikirkannya dengan sembarangan. Masyarakat ini sangat kompleks. Disinilah Anda bisa bertemu dengannya. Orang yang tidak mampu Anda lawan. Penghinaan dalam kata-kata itu sangat berat. Bahkan Zhang Ruonan tidak tahan mendengarnya. Sibuk datang untuk menengahi. Baiklah. Aku tahu kau mengatakan itu untuk kebaikannya. Tapi sekarang tidak di perusahaan. Bisakah kau sementara melepaskan sikap pemimpinmu, Manajer Yu? Mungkin cara saya berbicara agak langsung. Teman? Jangan khawatir. Yu Xiaofeng tersenyum santai pada saya. Keunggulan di matanya masih tidak disembunyikan. Saya menahan amarah. Dan tidak ingin membuat diri saya tidak berkelas seperti dia.
Jadi saya menyeringai seperti orang bodoh. Tidak peduli, mengapa saya harus peduli? Jika Anda menjadi pemimpin, Anda masih tidak bisa berbicara dengan bebas. Lalu siapa yang akan mati-matian mendaki? Untuk mengejar lebih banyak hak untuk berbicara? Tetapi sebagai seorang pemimpin, yang paling penting, bukankah ini tentang belajar melepaskan? Sang Ruonan sudah dewasa. Anda masih memperlakukannya seperti anak kecil. Mengawasinya dengan ketat. Bukankah itu kurang pantas? Apalagi saat saya memasang iklan. Saya secara khusus mengatakan bahwa saya suka ketenangan. Selain kamar tidur ini, area lainnya adalah area publik. Anda seorang pemimpin yang telah melihat berbagai hal. Selalu datang ke sini dan mengganggu. Tidak hanya memanfaatkan saya, tapi mungkin juga kurang sopan. Anda setuju, kan? Bersikap sinis. Siapa bilang saya tidak bisa? Jika bukan karena sudut mata saya. Sang Ruonan diam-diam tersenyum. Saya kira saya bisa mengatakan lebih banyak alasan. Sehingga kemudian Yu Xiaofeng kehilangan keseimbangan emosi. Dan berbicara semakin tidak sopan. Saat berbicara dengan Sang Ruonan tentang jurusan desain interior saya, dia menyela, desain interior ya. Sepertinya yang melakukan ini kebanyakan perempuan. Dulu saat kuliah, kamu pasti menonjol ya? Lalu dia membahas tentang saya yang sekarang bekerja dari rumah. Dia mengejek, tidak menyangka kamu seorang pria rumahan. Tapi kamu berdandan dengan rapi. Saya bukan orang yang tidak bisa berbicara. Tapi karena ada Sang Ruonan, pikiran saya selalu selangkah di belakang. Saat saya sudah menyusun kata-kata yang ingin saya katakan. Dan bersiap untuk membalas. Sang Ruonan sudah menengahi. Pada akhirnya saya kesal. Sang Ruonan juga kesal. Kami berdua tidak berbicara. Suasana menjadi sangat kaku. Saya sangat sadar. Selama saya terus berada di kamar Sang Ruonan, Yu Xiaofeng akan terus mengejek. Saya takut Sang Ruonan merasa sulit. Saya beralasan ada urusan dan kembali ke kamar saya. Duduk di depan komputer. Begitu saya membuka karya komik saya. Saya melihat di bawah komentar teratas semalam. Sebuah komentar sangat mencolok. Mengigau. Tidak bisa membedakan antara komik dan kenyataan. Nada bicara yang familiar ini. Begitu kulihat ID-nya, ternyata itu adalah akun kecil dari editor Xiao Yange. Orang ini juga tidak bisa diandalkan. Semua serial manga yang menjadi tanggung jawabnya. Tidak ada satupun yang tidak dia hina. Saat ini, menanggapi komentar ini, dia dikepung oleh pembaca lagi. Bahkan ada yang mengejeknya sebagai jomblo abadi. Bahkan manga pun harus dia komentari dengan sinis. Dengan adanya Xiao Yange sebagai contoh pembanding, banyak pembaca justru menyemangatiku di komentar. Dan membantuku memberikan berbagai tips untuk mengejar cewek. Tidak hanya harus tebal muka, tetapi juga harus memiliki kegigihan untuk bangkit kembali setelah kegagalan. Semangat terus mengirim hadiah. Kejutkan dia sampai bodoh. Buat dia mabuk. Langsung jadikan nasi menjadi bubur. Setelah membaca komentar, kegalauan di hatiku sedikit berkurang. Ketika aku sadar sudah waktunya makan siang, Sang Ruonan sudah pergi bersamaku bersama Yu Xiaofeng. Jadi aku memesan makanan online untuk diriku sendiri. Sore harinya Sang Ruonan tidak kembali. Aku pergi sendiri ke supermarket di bawah dan membeli banyak sekali makanan yang dia sukai. Menjelang malam, Sang Ruonan masih belum kembali. Namun aku secara tak terduga menerima permohonan pertemanan darinya di WeChat. Aku segera menerimanya. Sekalian bertanya padanya. Apakah kamu akan kembali makan malam? Sang Ruonan, apakah kamu ingin memesan makanan online bersama? Kemarin aku sudah masuk dapur. Ada bekas memasak. Pamanku terus bertanya. Sore ini pergi ke supermarket untuk membeli sesuatu. Beli terlalu banyak. Hati-hati membeli terlalu banyak. Atau bantu aku menyelesaikan sebagian, Sang Ruonan. Kamu kan pamannya. Anaknya mungkin masih kecil.
Mungkin dia akan membawakan sesuatu ketika dia pergi ke sekolah. Aku benar-benar ingin membuang ponselku. Tidak bisakah dia melupakan tentang keponakannya? Sang Ruonan. Aku ada pekerjaan malam ini. Ingat untuk meninggalkan pintu untukku. Meskipun dia mengatakan itu adalah pekerjaan di asrama. Tapi aku tidak bisa melupakan ini. Apakah dia lupa membawa kunci asrama lagi? Pada dasarnya saya menerima pekerjaan syuting hari itu. Kemudian frekuensinya meningkat. Dampaknya buruk. Bahkan menyewa rumah di dekat sekolah. Setelah pindah. Orang-orang di sekolah ini yang menirunya menyebarkan desas-desus bahwa dia dipelihara. Saya menghabiskan banyak upaya untuk menyelidiki. Membantunya mengklarifikasi. Bahkan karena takut dia tinggal sendirian. Tidak aman di luar. Saya diam-diam menyewa sebuah rumah di seberang gedungnya. Meskipun ini terlihat agak mesum. Tapi selama aku bisa melihatnya aman setiap hari. Aku sudah sangat puas. Sekolahku sangat jauh dari pusat dan memakan waktu lama untuk pulang pergi. Ini juga karena perusahaan berada di lokasi yang strategis di pusat kota. Itulah sebabnya saya menyuruhnya menyewa sebuah apartemen. Hanya siapa yang bisa membayangkan. Sang Ruonan, karena urusan sekolah. Dari rumah dekat sekolah. Dia masih diam-diam ya. Menghadapi lebih dari pukul 9 malam. Ruonan masih belum kembali. Suasana hatiku entah kenapa sedikit kesal. Aku hanya ingin pergi ke supermarket di bawah untuk membeli beberapa botol bir. Melihat ada yang semuanya berbahasa Inggris, aku mengambilnya begitu saja. Ternyata ini bukan bir, bahkan belum selesai satu kaleng. Saya sudah pingsan. Bangun tidur. Hari sudah siang. Saya secara refleks memakai singlet dan celana pendek dan berlari ke kamar mandi. Saat membuka pintu, kami saling bertatapan. Sang Ruonan sedang merias wajahnya setengah jadi. Satu mata besar dan satu mata kecil, tidak. Karena gugup. Aku bahkan tidak bisa meminta maaf dengan sopan. Melihat lagi ke cermin. Bayangan pamanku juga samar-samar terlihat di tubuhku. Aku diam-diam merasa buruk. Tapi mata Sang Ruonan menyipit dan pandangannya kabur. Fang Yuan. Apakah itu kamu? Aku gugup dan tidak berani menjawab. Apakah aku akan ketahuan? Maaf. Saya sangat rabun jauh. Sang Ruonan meminta maaf. Tersenyum. Tadi saat menyiram. Saya tidak sengaja menjatuhkan lensa kontak saya. Saat ini aku tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Bisakah kau membantuku? Aku terkejut dan membelalakan mata. Ternyata bisa seperti ini. Ternyata Sang Ruonan memiliki rabun jauh. Dan aku bahkan tidak tahu sebelumnya. Sepertinya 3 tahun pekerjaan pelukan intim sebelumnya tidak dilakukan dengan baik. Kontak dekat dengan Dewi. Membuat hatiku berbunga-bunga. Segera mengangguk seperti membanting bawang putih. Selama kau tidak keberatan. Aku belum cuci muka dan gosok gigi. Puji Sang Ruonan tertawa karena leluconku. Baru kemudian aku menyadari bahwa aku mengatakan bukan ciuman. Apakah aku mencuci alisku? Apakah menyikat gigi penting? Batuk kecil karena malu. Baru kemudian aku meraih salah satu lenganku. Nyaman. Sang Ruonan memegang tanganku yang kecil. Berjalan di pergelangan tanganku. Meraba-raba. Tubuhku menegang. Tidak bisa menahan diri untuk menggigil. Terlalu menggairahkan. Tekanan darahku tidak melonjak. Meninggalkan 2 aliran darah dari hidung di tempat. Sudah merupakan ekspresi pengendalian diriku yang baik. Dari sudut mataku, Sang Ruonan sepertinya mencuri senyum lagi. Bahu yang terangkat naik turun membuat wajahku memerah. Tidak berani melihatnya lagi. Dengan ragu-ragu sepanjang jalan. Saling berpegangan seperti Kasim kecil yang menemani selir kekaisaran. Mengantarnya kembali ke kamarnya. Membolak-balik komentar di bawah komik, itu bertambah banyak lagi. Seseorang bertanya. Bukankah si Yuan cukup pandai memasak? Mencobanya di dunia nyata. Jika kau ingin mengikat seorang wanita, kau harus mengikat perutnya terlebih dahulu. Aku merasa sakit kepala,
Hal-hal yang dengan mudah aku gambar di komik. Di dunia nyata, itu benar-benar bisa merenggut nyawaku. Bukannya aku belum pernah mencoba memasak sendiri. Sayangnya, selain hidangan gelap, aku tidak bisa membuat apapun. Sehingga Zhang Ruonan sepulang kerja di malam hari, kami hanya bisa berkumpul untuk memesan makanan dari luar. Dalam sekejap mata, hari Sabtu tiba lagi. Ibuku datang mengunjungiku dengan membawa tas besar dan kecil. Begitu dia masuk, dia melihat aku dan Zhang Ruonan duduk di sofa sambil memegang ponsel dan berdiskusi tentang apa yang akan dimakan siang ini. Wajah ibuku langsung menjadi gelap. Gak punya uang aku gak tahu. Bilang sama mama. Malah tiap hari pesan makanan online. Baru kusadari. Udah hari Sabtu, ngapain juga makan makanan online? Harusnya ngajak Zhang Ruonan makan di luar. Bangun dan pergi ke dapur buat bantu mama. Aku langsung ngedumel ke dia. Bisa nggak sih, Ma, jangan malu-maluin? Entar orang mikirnya gimana? Ibuku langsung noleh. Aku langsung muter mata. Pura-pura kaget. Wah, rumahnya bersih banget sekarang. Anak baik. Kamu ada kemajuan. Hebat banget. Aku lagi mikir aneh. Tiba-tiba ada suara dari belakang, Zhang Ruonan entah kapan udah masuk dan ketawa ngakak. Oh iya? Halo. Hebat, dia nambahin. Aku bisa bilang apa lagi? Dikeroyok dua wanita ini. Aku cuma bisa senyum kayak orang bego, lalu bawa Ruonan ke dekat ibuku. Tante, aku masakin aja ya. Biar gak usah makan makanan online tiap pulang kerja. Sambil ngomong, dia ngelirik aku dengan maksud tertentu. Dua-duanya langsung ngobrol dengan senang. Tiba-tiba ibuku nyadar. Aku masih di situ, langsung berubah muka. Ngapain kamu di sini? Nunggu makan, sana keluar, gak boleh dengerin orang ngobrol. Aku bingung. Sebenarnya ibuku kesini buat apa sih? Pas mau makan, Yu Xiaofeng juga datang nimbrung. Bahkan bawa sebuket mawar merah. Cuma dia nggak nyangka. Ibuku malah seneng banget pas ngeliat dia. Ibuku lebih seneng lihat dia daripada anak kandungnya sendiri. Pas makan, ibuku terus nanya. Ini anak siapa kok ganteng banget? Kerja di mana? Gajinya berapa sebulan? Apakah ada rumah di rumah? Punya mobil? Seberapa besar luas rumahnya? Mobil apa? Apa pekerjaan orang tua? Ekspresi Yu Xiaofeng menjadi semakin memburuk. Sepertinya dia tidak selalu kembali ke orang tuanya, kan? Mengapa harus terus menjawab ini? Sudah lama masuk. Sepertinya hanya menyapa Zhang Ruonan dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Aku menunduk dan makan dengan lahap. Sekalian menonton pertunjukan. Tapi ibuku bersikeras untuk menarikku ke dalam permainan. Bibi yang baik. Aku sibuk makan sendiri. Bantu Nanan membungkus sedikit. Aku menurut dengan patuh. Sayangnya, baru saja sumpit masuk ke piring. Sudah dihalangi oleh sepasang sumpit lain. Bibi, biar aku saja yang melakukan hal semacam ini. Tidak perlu repot. Teman sekelas Xiaofang, Yu Xiaofeng, menatapku dengan provokatif. Dengan cepat menambahkan beberapa udang ke mangkuknya sendiri. Ibuku tampak terkejut. Benarkah? Kalau begitu merepotkan Xiao Yu. Dia tersenyum lebar. Langsung mendorong mangkuknya sendiri ke depan Yu Xiaofeng. Memanfaatkan kesempatan ini, aku segera membungkus beberapa udang. Melemparkannya ke mangkuk Zhang Ruonan. Sekalian membantunya mengambil beberapa lauk lainnya. Mencuri pandang dan melihatnya makan semua udang tanpa rasa curiga. Hatiku terasa manis. Aku senang. Pasti ada orang yang tidak senang. Yu Xiaofeng, yang disuruh ibuku melakukan banyak pekerjaan kasar. Beralasan pergi ke toilet. Ketika kembali, dia membawa buket bunga mawar yang sudah pernah diberikan sebelumnya. Dia berjalan selangkah demi selangkah ke sisi Zhang Ruonan. Dengan penuh kasih sayang. Nan, kita sudah saling kenal selama setengah tahun.
Selama ini, perasaanku padamu. Kamu seharusnya mengerti. Hari ini ada teman sekelas Xiao Fang dan Bibi sebagai saksi. Apakah kamu bersedia menjadi pacarku? Suasana tiba-tiba menjadi kaku. Tidak ada dari kita yang menyangka dia tiba-tiba akan melakukan ini. Melihat Sang Ruonan dalam kesulitan, ibuku dengan cepat mendukung Xia Yue. Mengejar gadis tidak seperti ini. Kau terlalu tidak formal. Terlalu santai membuat gadis itu sama sekali tidak merasakan betapa kau menghargainya. Kata-kata ibuku masuk akal dan berdasarkan bukti. Ekspresi di wajah Yu Xiaofeng berkedip. Mengucapkan permintaan maaf. Akhirnya meletakkan buket bunga di samping. Dan kembali ke meja makan. Ibuku menepuk Xia Yue. Bibi juga mengerti situasimu. Kedengarannya cukup bagus. Tetapi masalah terbesarnya adalah kau tidak cukup mandiri. Hingga sekarang masih tinggal bersama orang tua. Meskipun rumahmu sangat besar. Tetapi itu akan membuat gadis merasa bahwa kau berpacaran hanya untuk menambah pembantu di rumah. Lihatlah Xia Yuan di rumahku, dia bahkan belum lulus kuliah. Sudah aku usir. Akulah yang seharusnya menjadi pria sejati. Tanpa sengaja, aku dipromosikan oleh ibuku. Aku jadi merasa malu. Kebetulan Sang Ruonan melihat ke arahku. Aku dengan cepat menambahkan beberapa hidangan. Untuk menutupi rasa bersalahku. Tak disangka dia akan berinisiatif mengambilkan sup untukku. Saling memberi balasan. Saat aku mengangkat kepala, aku melihat senyum gembira di wajah ibuku. Dan ekspresi Zhang Xiaofeng yang ingin memakan orang. Namun, dengan ibuku sebagai asisten yang hebat, dia tidak bisa membuat masalah apapun. Setelah cukup makan, ibuku dengan enggan pergi. Setelah makan, ibuku menyarankan untuk pergi berbelanja di sore hari. Awalnya aku mengira dia sedang menciptakan kesempatan untukku dan Sang Ruonan. Untuk itu aku secara khusus mencari di internet. Di mana tempat yang lebih cocok untuk kencan. Tak disangka 2 jam kemudian, aku membawa tas besar dan kecil di belakang sebagai kuli. Yang tua dan yang muda di depan fokus membeli di pusat perbelanjaan. Melihat cara mereka berinteraksi, sama sekali tidak terlihat seperti baru pertama kali bertemu hari ini. Aku merasa tak berdaya. 2 orang yang muda akrab berkumpul benar-benar mengerikan. Melewati sebuah toko teh susu, ibuku tiba-tiba menoleh. Anak baik. Apakah kamu bersedia? Saya langsung menjawab. Dengan patuh mengantri. 3 tahun lalu, teh susu yang diberikan Zhang Ruonan kepada saya. Sampai sekarang saya masih ingat rasanya. Tanpa ragu membeli secangkir yang sama. Dan membelikan ibu saya secangkir lemon. Air madu. Setelah menerimanya, Zhang Ruonan menyesapnya. Dan dengan gembira berkata, "Ini rasa black currant yang saya suka." Ibuku di samping menggigit sedotan. Memberiku tatapan menyemangati. Bocah nakal ini tidak menyadarinya. Kamu cukup pandai ya? Saya merasa bersalah. Tidak berani mengakuinya. Hanya memasang wajah bingung, ya kan? Baru saja pelayan toko merekomendasikannya. Ibuku tanpa berkata-kata melihat daftar minuman di kedai teh susu. Rekomendasi khusus di atas sangat berbeda dari apa yang sedang diminum Zhang Ruonan. Dia memalingkan wajahnya dan diam-diam meminum minumannya. Terlalu malas untuk melihatku lagi. Agenda selanjutnya. Banyak kejadian serupa terjadi. Setiap kali saya dengan tepat memahami preferensi Zhang Ruonan. Namun mencari berbagai macam hal untuk mengekspresikannya sebagai sesuatu yang tidak disengaja. Tatapan ibuku ke arahku. Semakin lama semakin redup. Hingga akhirnya hanya tersisa satu arti. Anak bodoh ini benar-benar tidak tertolong. Hari mulai gelap. Ibuku mengambil barang-barangnya. Namun harus kembali untuk memasak untuk ayahku. Langsung pergi dengan mobil. Meninggalkan aku dan Zhang Ruonan saling bertatapan. Kemudian saya mengusulkan. Bagaimana kalau kita memesan makanan untuk dibawa pulang? Dan memanaskan kembali sisa makanan siang. Setelah Zhang Ruonan pergi bekerja, saya mulai berlatih memasak dengan giat.
Beberapa kilogram kentang saya potong sia-sia. Hingga akhirnya tangan saya mati rasa. Dan jari saya teriris. Saya hanya bisa fokus membuat sup. Sepanci sup iga. Saya menambahkan beberapa jenis bahan. Semakin saya merasa semakin baik. Sangat menggugah selera. Sayang sekali tidak lama setelah makan. Sang Ruonan merasa ada yang tidak beres. Dia bertanya, "Sup sebelumnya? Apakah kamu menyimpannya terlalu lama?" "Aku alergi alkohol." Aku terkejut. "Apakah arak masak juga termasuk alkohol?" "Jelas aku tahu. Sayangnya aku tidak berpendidikan." Melihat gejala alergi Zhang Ruonan semakin parah, aku tidak berani menunda. Cepat memanggil taksi dan membawanya ke rumah sakit. Zhang Ruonan sangat sibuk setiap hari. Selain magang, pekerjaan sampingannya tidak pernah berhenti. Dia belajar bahasa Inggris bisnis di universitas. Beberapa kali mereka tidak menutupnya dengan rapat. Kata-kata bahasa Inggris yang keluar dari kamar. Tidak banyak yang bisa aku mengerti. Hari ini aku menggambar lagi sampai larut malam. Ketika selesai, aku keluar dari kamar. Bersiap untuk pergi ke dapur untuk memasak semangkuk mie kuah bening. Selama ini, aku memaksakan diri untuk memasak. Di jalan ini aku sedikit berhasil. Melewati ruang makan. Tanpa diduga aku melihat Zhang Ruonan juga belum tidur. Sambil melihat ponselnya. Sambil menunggu mie instan melihatku datang. Dia sedikit terkejut. "Kamu begadang lagi. Sedang melakukan apa?" Mana berani aku memberitahunya bahwa sebelumnya aku menggoda adegan yang lewat di komikku. Aku berulang kali. Bagaimanapun aku menggambarnya, aku merasa tidak puas. Waktu berlalu begitu saja. Aku sengaja menyela. Hari itu aku berencana memasak semangkuk mie kuah bening. "Apakah kamu mau?" Sang Ruonan tidak menanggapi. Bahkan mengujiku. "Sudah selarut ini belum tidur. Jangan-jangan menonton film porno lagi. Bagaimana mungkin selain menggambar aku bisa melakukan apa lagi?" Suaraku sedikit tinggi. Tapi apa yang aku katakan adalah fakta. Hanya saja aku mengubah konsepnya. Sang Ruonan menyipitkan matanya. "Menurut pengamatan saya, bisnis perusahaan Anda sangat sepi. Kalau tidak, Anda tidak akan bekerja dari rumah." Mie instan Zhang Ruonan sudah siap. Dia makan sambil terus bertanya, "Mengapa kamu selalu begadang? Mungkinkah kamu sedang pacaran daring? Orang seperti apa dia?" Aku mendongak dengan kaget. Tidak tahu kesimpulan seperti itu. Bagaimana dia bisa sampai pada kesimpulan itu? Bahkan jika pengejaranku padanya tidak terlalu langsung. Tidak sampai aku tiba-tiba berpikir, mungkinkah ibuku mengatakan sesuatu yang aneh padamu? Jangan percaya padanya, dia suka berpikir yang bukan-bukan. Jadi kamu bukan gay. Itu hanya kesalahpahaman bibi. Aku tidak pernah menyangka Zhang Ruonan akan bertanya selancar langsung ini. Aku bahkan ingin memberitahunya. Baiklah. Diam-diam mencintainya selama 3 tahun penuh. Tidak pernah goyah. Namun, kami baru saja menjadi teman sekamar. Begitu kata-kata ini diucapkan. Aku khawatir bahkan sedikitpun hubungan saat ini tidak akan bisa dipertahankan. Tunggu saja. Secara alami akan berjalan dengan sendirinya. Sejak Zhang Ruonan tinggal di sini. Setiap hari Sabtu, selalu ada orang datang ke rumahku. Awalnya kupikir itu Yu Xiaofeng si plester anjing. Tetapi begitu pintu dibuka, aku langsung dipeluk erat. Xiao Yuanzi. Lama tidak bertemu. Merindukanku? Ling Dong menepuk punggungku dengan keras. Sebelum aku bisa berbicara, dia berbisik di telingaku, "Pacarku datang dari luar kota untuk melihatku dan menginap di rumahmu selama 2 hari. Bolehkah?" Ling Dong. Aku mendorongnya menjauh. Tidak, ini tidak bisa dinegosiasikan. Di dalam ada Zhang Ruonan. Jangan bicara soal meminjam kamar. Aku bahkan tidak ingin dia masuk. Ling Dong. Seorang gadis kecil muncul dari belakang.
Gadis kecil? Seharusnya pacar darinya sebelumnya, mata besar polos. Berkedip. Lingdong, kami bisa pergi makan sendiri. Dia seharusnya tidak terlalu kesepian. Apa yang kamu katakan? Lingdong, tiba-tiba sangat bersemangat. Bicaranya tidak karuan. Itu Sang Ruonan. Kau benar-benar hebat, anak muda. Aku tahu apa yang ingin dia katakan. Cepat-cepat ku bekap mulutnya. Kudorong dia keluar dengan kuat. Tidak boleh bicara. Akan kujelaskan padamu nanti. Benar-benar sudah dicegah semaksimal mungkin tapi tetap saja tidak bisa mencegah Zhang Ruo. Kaki laki-laki tumbuh. Sendiri lari keluar dari kamar. Dia tidak jelas. Tidak bisa. Jika kau tidak menjelaskannya dengan jelas. Aku akan tetap di sini dan tidak pergi. Zhang Ruonan juga ikut menonton keramaian. Tidak takut masalah besar dan membawa orang ke sini. Juga memasang sikap sebagai nyonya rumah. Xiao Yuan. Teman sekelasmu datang. Kenapa tidak dipersilakan masuk dan duduk? Tidak sopan berbicara di depan pintu. Aku akan gila. Dia pasti sengaja. Dia tidak pernah memanggilku Xiao Yuan sebelumnya. Lingdong dengan marah menyingkirkan tanganku. Bagus. Kau anak muda bermain petak umpet. Bahkan aku juga ingin kau cegah, ya kan? Sang si bunga sekolah. Aku beritahu padamu. Memotong perkataannya. Aku berteriak apa yang ingin dikatakan tentang masa lalu, ya kan? Kalau begitu aku juga akan membongkar semua. Aku melihat pacar Lingdong. Tahukah kau kenapa Lingdong mencariku? Dia ingin Lingdong juga ikut cemas. Dengan kuat menarik lenganku berhenti. Kita berdua diam. Jangan ada yang saling membicarakan. Sudah lama tidak bertemu. Mari makan bersama. Zhang si bunga sekolah juga bersedia ikut. Tentu saja aku tidak ingin Zhang Ruonan terlalu banyak berhubungan dengan Lingdong. Orang ini tidak bisa menyimpan rahasia di dalam hatinya. Sangat mudah merusak segalanya. Tapi aku lupa bahwa pemikiran Zhang Ruonan tidak bisa kukendalikan. Dia dengan senang hati berkata baiklah. Sudah beberapa waktu bersama Xiao Yuan. Aku pada dasarnya tidak tahu apa-apa tentangnya. Mungkin karena kepribadianku agak membosankan. Zhang Ruonan selalu suka menggodaku seperti ini untuk menambahkan sedikit kesenangan dalam hidup kita yang biasa-biasa saja. Dia memiliki pengejaran yang kuat terhadap karir. Sementara aku adalah tipe orang yang sedikit memikirkan cinta. Jadi aku tidak akan kecewa sama sekali. Bahwa dia tiba-tiba berhenti melangkah maju. Dan menoleh untuk melihatku. Makan siang adalah yang paling sulit yang pernah kumakan. Hampir sepanjang waktu aku merasa gugup. Untungnya, Lingdong si mulut besar ini tidak bisa mengungkapkan pikiran kecilnya yang tersembunyi tentang pacarnya. Yang membuatnya tutup mulut. Tidak membongkar hal-hal yang pernah kulakukan saat naksir Zhang Ruonan. Setelah makan, kami pergi ke taman hiburan bersama. Pacar Lingdong memeluk lengannya dan merengek. Ayo naik biang lala. Aku langsung teringat legenda tentang biang lala itu. Sayangnya Lingdong adalah pria lurus yang besar. Sayang sekali aku ingin naik roller coaster. Atau kapal bajak laut juga boleh. Aku mungkin bisa menebaknya. Dia ingin pacarnya berteriak ketakutan. Untuk memamerkan kejantanannya. Tapi dia tidak mengerti apa yang sebenarnya dipedulikan gadis. Seperti saat ini, wajah pacarnya dengan jelas menunjukkan ketidaksenangan. Tetapi dia bersikeras beberapa hari. Biang lala benar-benar tidak perlu dinaiki. Kamu sudah duduk di mobil selama beberapa jam untuk sampai ke sini hari ini. Aku benar-benar ingin mengingatkannya. Zhang Ruonan menusuk lenganku. Apakah kamu ingin mencoba legenda biang lala bahwa pasangan yang berciuman di titik tertinggi akan bersama selamanya? Atau setelah berciuman, pasangan akan berpisah? Lingdong akhirnya menyadari. Dan dengan senang hati menemani pacarnya naik biang lala. Zhang Ruonan dengan acuh tak acuh. Makan es krim sambil menatapku dengan mata lurus. Kamu belum memberitahuku apa legenda itu. Aku merasa dia aneh, sangat aneh.
Ini bukan lagi menggoda, tapi sedang merayuku. Tapi dia jelas bukan orang seperti ini sebelumnya. Kemudian kami pergi ke rumah hantu. Usulan Zhang Ruonan. Aku pikir hatinya sekuat ambisinya mengejar karir. Tetapi aku tidak tahu bahwa ketika kami dipisahkan oleh hantu yang diperankan oleh staf, dia akan pucat pasi. Memegang erat tanganku. Xiao Yuan? Aku takut kehilangan diriku sendiri. Dia memanggilku Xiao Yuan lagi dan menunjukkan sisi rentannya. Aku sangat ingin memeluknya tanpa mempedulikan apapun. Tapi aku takut membuatnya terkejut. Setelah itu, ketika dia mengingatnya, dia menjaga jarak dariku. Sampai di sudut depan, seorang pria dan seorang wanita memanfaatkan cahaya redup. Aku tanpa sadar menutup matanya. Jangan lihat terlalu kotor. Dia meraba-raba rambutku. Jangan dengar, itu akan merusak. Setelah kejadian rumah hantu anak-anak, statusku di keluarga ini tiba-tiba menjadi lebih rendah. Xiao Yuan, bisakah kamu bantu kakak mengupas mangga? Xiao Yuan, kakak ingin makan udon malam ini. Bisakah kamu membuatnya? Xiao Yuan, suhu air pemanas airnya terlalu tinggi. Bisakah kamu bantu kakak menurunkannya? Efek ekor panjang kebahagiaan berlanjut untuk beberapa waktu. Ketika saudara Xiao Yan meminta untuk mempercepat alur cerita komik untuk kesekian kalinya. Aku juga merasa bahwa karakter utama pria dan wanita dalam komik seharusnya bersama. Seperti dalam kehidupan nyata. Aku dan pengakuan Zhang Ruonan terakhir Yu Xiaofeng telah memberikan contoh yang salah. Aku sedang mempertimbangkan untuk merancang adegan alami seperti apa. Secara alami mengubahnya menjadi pacarku? Aku tidak bisa memikirkannya, jadi mari kita coba dulu di komik. Coba lakukan wall slam. Aku juga tidak tahu apakah ini akan terlalu ketinggalan zaman. Semakin banyak aku berpikir, semakin aku merasa tidak yakin. Sebuah adegan komik wall slam. Aku berulang kali mengubahnya berkali-kali. Konyol, tapi tetap tidak bisa memuaskanku. Saat aku merasa kesal. Pintu diketuk. Xiao Yuan, apakah kamu sudah tidur? Itu suara Zhang Ruonan, agak tergesa-gesa. Aku selalu memenuhi permintaannya tanpa penundaan. Aku tidak rela menunda sedetik pun dan langsung bangun untuk membuka pintu. Wajah Zhang Ruonan tidak terlihat bagus. Ada bekas cakaran yang jelas di separuh pipinya. Ada nyamuk di rumah. Aku digigit. Apakah ada? Aku akan mencari insektisida dan lotion anti nyamuk. Setelah selesai berbicara, aku langsung keluar. Kamar mandi. Aku ingat pernah menginap di sini musim panas lalu. Seharusnya ada. Hanya tidak tahu apakah sudah kedaluarsa. Tunggu aku kembali dengan barang-barang itu. Zhang Ruonan sedang menelungkup di depan komputernya. Dan layar komputer dengan jelas menampilkan tokoh utama wanita dalam manga. Adegan di mana dia sedang didorong ke dinding oleh tokoh utama pria, di Guangyu 11. Xiao Yuan. Xiao Nan. Di Guangyu 11 adalah nama pena yang saya gunakan untuk menerbitkan karya manga. Adapun Xiao Yuan dan Xiao Nan. Pikiran saya tidak murni saat menggambar manga ini. Jadi saya langsung menggunakan nama saya dan Zhang Ruonan untuk tokoh utama pria dan wanita. Zhang Ruonan perlahan bangkit. Tersenyum penuh arti. Kau hanya kurang mengumumkannya dengan pengeras suara. Ini Fang Yuan dan Zhang Ruonan, kan? Aku malu dan ingin mati. Secara tidak sadar ingin mencari alasan untuk melarikan diri. Kau punya banyak pikiran tersembunyi. Berani-beraninya kau menginginkan kakak Zhang Ruonan dengan wajah tenang. Selangkah demi selangkah mendekatiku. Saat aku terpojok di sudut, dia langsung meraih pergelangan tanganku. Seperti dalam manga. Dia tiba-tiba mengangkat lenganku. Dengan tangan yang lain, dia membanting tangannya ke dinding dengan suara keras. Seperti ini? Xiao Yuan. Otakku kosong. Aku didorong ke dinding oleh Zhang Ruonan. Dan menerima wanita darinya. Tatapan seperti duri di hati. Mengandung kasih sayang yang tak terbatas. Astaga, biarkan aku mati saja. Aku gagap berkata.
Tidak keluar. Ingin sekali memasukkan seluruh wajahku ke dalam tubuh. Sang Ruonan tertawa terbahak-bahak. Kupikir ini akan berakhir di sini. Tanpa diduga, dia menggunakan satu tangan untuk mengangkat daguku. Mengangkat kepalaku yang tertunduk. Sudah 3 tahun aku menyukaimu secara diam-diam. Pernahkah kau berpikir untuk menyatakan cinta? Otakku langsung meledak. Ternyata dia tahu segalanya. Aku menutup mata tanpa daya. Dengan susah payah aku berkata aku tidak berani. Sang Ruonan tertawa sangat bahagia. Seiring tawa mereda, udara terasa membeku sesaat. Mau coba denganku? Suaranya sepertinya bergetar. Seperti membawa keberanian yang besar. Aku tidak percaya. Membuka mata. Ingin memintanya untuk memastikan. Apakah kata-kata tadi benar-benar nyata? Namun kulihat dia berlari dengan wajah memerah karena malu. Ternyata dia juga hanya seperti Cheng Yaojin dengan 3 jurusnya. Setelah selesai langsung kehabisan tenaga. Aku jadi tidak bisa tidur. Karena aku tidak bisa menilai apakah Sang Ruonan bercanda atau serius. Riwayat obrolan WeChat masih berhenti di sore hari. Diskusinya tentang makan malam apa. Tidak tahan untuk bertanya apakah perkataannya tadi serius? Dia tidak membalas, entah sudah tertidur atau belum. Aku menunggu sampai menggaruk kepala dan tidak tahan untuk bertanya lagi. Kenapa harus aku? Aku yang biasa saja ini. Akhirnya dia membalas, biasa saja. Hanya relatif saja. Mungkin di matamu dulu. Para pengejarku sangat bersinar. Tapi di mataku mereka sangat biasa saja. Aku tidak mengerti, apakah selera Sang Ruonan berbeda dari orang lain? Sang Ruonan. Mereka semua tidak bisa memberiku rasa aman. Dan aku memiliki keinginan untuk melindungimu. Kata-katanya agak tidak masuk akal. Tapi aku jelas aku telah terbaca. Ini sudah bertentangan dengan tujuan awalku mengejarnya. Aku marah padanya. Aku laki-laki. Seharusnya aku yang melindungimu. Sang Ruonan. Kamu diam saja di rumah menjadi tuan tanah. Lalu menggambar manga dan memasak. Biar kakak perempuan yang mencari uang untuk menghidupimu. Aku sangat malu. Dia bahkan tahu apa saja asetku. Pasti ini ibuku yang memberitahunya. Benar? Seluruh gedung ini adalah milik keluargaku. Jadi aku bisa dengan tenang menjadi pria rumahan. Menjadi ikan asin dan menggambar manga. Ini adalah pertukaran setelah kebun buah keluarga kami dilirik oleh pengembang beberapa belas tahun yang lalu. Tiba-tiba aku teringat. Waktu kecil, teman baik ibuku punya seorang putri seumuran denganku. Namanya sepertinya Nanan. Sepertinya aku pernah berkata bahwa aku akan menjadi Ultraman untuk melawan monster. Dan kamu sebagai perempuan harus tinggal di rumah memasak. Kenangan yang terkubur dalam semakin jelas. Berkali-kali adegan aku menolak bermain dengan Sang Ruonan muncul. Jadi semua yang aku alami padanya adalah akibat dari siklus sebab akibat masa kecil. Aku ingat lagi. Ketika aku masih kecil. Ibuku sangat marah saat menelepon. Dan terus memaki. Seperti perselingkuhan. Perceraian dengan pria brengsek. Kata-kata ini sering muncul. Jika semua ini dihubungkan. Aku bisa membayangkan bagaimana Sang Ruonan memperlakukan semua pengejarnya. Selalu dengan sikap menghindar. Dan aku menjadi pilihannya karena penampilanku tidak mencolok. Rasanya seperti aku adalah anak anjingnya. Dan anak anjing yang tidak terlalu menarik. Aku merasa sedih. Kamu bisa saja merasa aku jelek. Tapi aku tidak butuh perlindunganmu Sang Ruonan. Kalau begitu kamu harus berusaha keras. Pacar pura-puraku bahkan membawa kata pura-pura. Tidak senang. Baiklah. Cerita pacarku sudah selesai. Selanjutnya, aku akan membawakan kalian sudut pandang Sang Ruonan dalam cerita tambahan. Cerita tambahan Sang Ruonan dimulai. Aku bertemu dengan seorang pria yang sangat istimewa. Dia melakukan cinta rahasianya padaku secara ekstrim berkali-kali. Aku bisa melihat sosoknya yang sengaja bersembunyi di sudut keramaian. Aku tahu dia tidak punya niat buruk padaku. Karena tatapannya selalu bersih. Murni.
Seperti saat pertama kali aku melihatnya di kuliah umum. Di matanya, aku, seorang wanita cantik yang selalu membuat keributan dimanapun aku berada. Ternyata tidak lebih baik dari seekor kucing bernama Jingjing dalam catatannya. Aku teringat masa kecilku. Aku juga pernah memelihara kucing bernama Jingjing. Saat itu orang tuaku selalu bertengkar. Aku sangat kesal. Jadi aku memberinya nama itu. Suatu kali ayahku membanting pintu dan pergi. Pintunya tidak tertutup rapat dan dia langsung pergi dan tidak pernah kembali ke pertengkaran mereka. Yang bersumber dari perselingkuhan ayahku. Ibuku menderita selama bertahun-tahun karena ini. Mempersempit lingkaran hidupku sendiri. Bahkan setelah keluarga sahabat terbaikku pindah ke ibu kota provinsi. Aku hanya menelepon saat tahun baru untuk menyapa. Aku takut pada cinta. Takut pada pernikahan. Takut suatu hari nanti aku akan menjadi seperti ibuku. Jadi, meskipun banyak pria mengejarku selama kuliah, hatiku tidak pernah tergerak. Universitas tempatku belajar berada di ibu kota provinsi saat aku masuk. Ibuku khawatir tidak ada yang menjagaku. Dia secara khusus menemaniku ke sini. Dan mempercayakanku kepada sahabatnya. Bibi Fang punya seorang putra. Tidak hanya seusiaku. Dia juga masuk universitas yang sama denganku. Dia bercanda berkata, "Tunggu aku besar dan jadilah menantunya." Untuk ini, aku khawatir dia akan menjodohkanku dengan putranya, jadi aku jarang pergi ke rumahnya. Aku hanya sering menghubunginya melalui telepon. Untuk ini, aku dengan sempurna menghindari setiap kesempatan untuk bertemu dengan putranya. Magang di tahun keempat, Bibi Fang tiba-tiba memberitahuku. Putranya berdiam diri di apartemen 2 kamarnya sepanjang hari. Misterius seolah-olah dia sedang menjalin hubungan online dengan seorang pria. Dia berharap aku bisa tinggal di apartemen itu. Untuk membantunya memverifikasi. Dan juga mengurus kehidupan sehari-harinya. Tanpa diduga, begitulah adanya. Kebetulan, pria yang diam-diam mengagumiku selama 3 tahun. Ternyata adalah putra Bibi Fang. Fang Yuan. Secara tidak sadar aku ingin menolak. Tetapi kata ini terus terngiang di benakku. Aku bahkan curiga bahwa penyebab situasi saat ini. Mungkin justru aku, si biang keladi. Bibi Fang benar-benar baik padaku. Aku harus bertanggung jawab. Tidak bisa melihatnya mengambil jalan yang salah. Takut Fang Yuan menyadari. Aku pergi untuk menyelidikinya. Bibi Fang menyuruhku berpura-pura menjadi teman serumah biasa. Ketika dia datang untuk membuka pintu, aku benar-benar terpana. Jika aku tidak begitu mengenalnya, aku hampir mengira aku salah tempat. Karena dia ingin berpura-pura menjadi paman. Kalau begitu, aku hanya bisa bekerja sama dengannya. Kemudian, saat menandatangani kontrak, dia secara tidak sengaja menandatangani nama pena. Tanah luas dan ramai. Dia memiliki 2 bintang kecil yang nakal. Saat itu, seharusnya aku merasa jijik dan menolak. Tapi hidungku entah kenapa terasa sedikit perih. Seumur hidupku selain ibuku, dia seharusnya orang yang paling menghargaiku. Meninggalkanku dengan banyak masalah. Dia hanya tidak proaktif. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Terpaksa mengeluarkan plester bernama Yu Xiaofeng ini. Menjadi alat, tak disangka penampilannya agak bodoh. Kemudian berkali-kali aku yang berinisiatif memberinya kesempatan. Terus-menerus memberinya petunjuk. Namun, dia tidak peka. Aku curiga dia memiliki kepribadian menghindar. Karena setiap kali aku ada di sana, dia selalu bertingkah tidak normal. Hingga malam itu, aku pergi ke kamarnya untuk memintanya membantuku mencari sesuatu. Tanpa sengaja menemukan bahwa dia menggambar komik drama romantis berdasarkan aku dan dia. Bahkan nama-nama tokoh utamanya pun menggunakan nama asliku dan namanya. Tapi dalam kenyataan, kenapa dia begitu pengecut? Saat itu, dia sedang menggambar tokoh utama wanita. Adegan di mana dia didorong ke dinding oleh tokoh utama pria. Pikiranku menjadi panas. Aku tidak bisa menahan diri untuk menggodanya lagi. Jadi sebaliknya, aku mendorongnya ke dinding.
Begitulah, di bawah serangan gencaranku, dia melepaskan cangkang kura-kura tebalnya. Naik level menjadi pacarku.